Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita teduhkan hati kita memulai ibadah pada pagi ini. Untuk itu, sidang jemaat, dengarkanlah firman Tuhan. Latihlah dirimu beribadah, latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Oleh karena itu, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Jemaat, saya persilakan kita berdiri. Kita menyambut ibadah pagi hari ini dengan melakukan NKB 8, bait pertama dan bait yang kedua. Saudara-saudara, dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ibadah ini ditahbiskan. Amin. Hormat bagi Bapa serta Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang ini, dan Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan membaca Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur pasal 36. Mazmur pasal 36 baitnya yang ke-6 sampai ke-13. Mazmur 36 ayat yang ke-6 sampai ke-13, dan kita akan membaca secara responsorial. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Betapa berharganya kasih setia-Mu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terang-Mu kami melihat terang. Janganlah kiranya kaki orang-orang congkak menginjak aku, dan tangan orang fasik mengusir aku. Amin. Kita nyanyikan nyanyian nomor 34 ayat yang pertama. tiada bertara
mengaku segala dosa kita. Untuk itu, marilah kita mengaku segala dosa kita dengan tulus, ikhlas, dan dengan segala kerendahan hati. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, sebagai umat ketebusan-Mu, kami mengaku telah berdosa melawan kehendak-Mu. Kami telah gagal hidup di bawah terang firman-Mu. Tuhan berfirman supaya kami mengasihi Engkau, tetapi kami menyakiti hati-Mu. Tuhan berfirman supaya kami mengasihi sesama, tetapi kami membenci mereka. Sebab itu, ya Tuhan, kasihani dan ampunilah kami, dan penuhilah kami dengan damai sejahtera-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, terimalah anugerah Allah ketika Allah yang Maha Kasih telah mendengarkan segala pengakuan dosa kita dengan tulus dan ikhlas. Ia sesungguhnya telah mengampuni segala dosa kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus, yang oleh kuasa Roh Kudus memelihara kita sampai selama-lamanya. Kita sambut pemberitaan anugerah Allah dengan menyanyi dari NKB 127 bait 1 dan baitnya yang ketiga. Membaca dari kitab 1 Korintus pasal 1 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-31. Kembali lagi kita akan membaca bersama-sama. Saya akan memulai dari ayatnya yang ke-24 dan sidang jemaat ayatnya yang ke-25. Korintus pasal 1 ayat 24 sampai ayatnya ke-31, firman Tuhan bersabda demikian.
Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dalam hikmat Allah. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Demikian firman Tuhan. Jemaat silakan duduk. Kita sambut amanat hidup baru dengan menyanyi dari NKB 203, baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Kita akan memberikan persembahan syukur. Sebelum kita membawa persembahan syukur kepada Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Kristus telah mengorbankan hidupnya agar kami memperoleh hidup dengan berkelimpahan. Sebab itu, berilah Roh-Mu yang kudus selalu mengajar kami serta menggerakkan hati dan tangan kami untuk mengorbankan seluruh hidup kami kepadamu. Terimalah apa yang kami persembahkan kepadamu dalam kebaktian ini sebagai bagian dari hidup kami. Sucikanlah kiranya dan berkatilah
supaya berguna bagi pembangunan, persekutuan, dan kesaksian, serta pelayanan kami sidang jemaat-Mu di sini dan di mana-mana. Amin. Sambil pundi dijalankan, kita iringi dengan memuji Tuhan dari NKB 133. Kecukupan dari kasih-Mu penuh, syukur atas pekerjaan walaupun pelan, syukur atas kasih sayang dari Sang Kabar. Syukur atas bunga mawar baru kita tak beri. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka-duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita
Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Di hadapan Tuhan, mari kita ikrarkan kembali pengakuan iman kita. Dan setiap kita menyebutkan di hadapan Tuhan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. PKPRK Jemaat Immanuel Kolaka disilakan untuk memuji Tuhan.
Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari kita berdoa. Tetapi akan semakin melengkapi dan meneguhkan kami di dalam kebenaran-Mu untuk bertumbuh seturut dengan kehendak-Mu. Layakkanlah kami ya Tuhan untuk membaca dan merenungkan sabda-Mu, karena kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari membaca surat Roma pada pasal 12 pada ayat 3 sampai dengan ayat 8 yang akan menjadi nas renungan kita hari ini. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pada pasal 12 ayat 3 sampai dengan ayat 8. Firman Tuhan demikian, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah masing-masing adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara firman itu dalam kehidupan tiap-tiap hari. Haleluya. Menggunakan karunia berdasarkan iman, itu judul tema perenungan kita bersama hari ini dalam minggu ini. Seturut dengan apa yang telah ditetapkan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode GEPS Ultra, juga dalam rangka untuk sebenarnya mempersiapkan dan lebih meneguhkan Bapak Ibu Saudara-saudara calon penatua diaken untuk lebih tajam merenungkan tentang karunia yang Allah percayakan. Sesuatu yang tidak boleh kita bagikan, sesuatu yang tidak boleh kita berikan, tetapi kita harus memberikan karena kasih itu.
Dan ini yang yang Allah lakukan atas kehidupan kita, dan kasih itu, roh pengasihan itu mewujud dalam pengampunan. Itu dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian baru Bapak Ibu Saudara-saudara, kasih karunia Allah yang paling besar dan tertinggi adalah Yesus Kristus. Yesus adalah pemberian karunia yang paling agung. Yesus adalah pemberian yang paling berharga untuk kita dan dunia ini. Dan ini yang menjadi landasan dari seluruh pemberitaan iman Kristen, bahwa tidak ada pikiran, tidak boleh ada kegiatan, tidak akan ada pengharapan, tidak ada pelayanan yang bisa dikembangkan dalam persekutuan gereja jika tidak berlandaskan kasih karunia Allah. Saudara-saudara, inilah inti gereja. Ini sebenarnya yang menjadi sendi gereja, yang olehnya kita dilayakkan mengambil bagian dalam persekutuan dengan Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, Rasul Paulus dalam pengajaran yang sangat mendalam memberikan nasihat, demi kemurahan Allah. Demi kemurahan Allah, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudara, karunia Allah berkaitan dengan ibadah. Talenta berkaitan dengan ibadah. Tidak ada ibadah yang tanpa disertai dengan karunia. Coba perhatikan bagian terakhir nas bacaan kita. Di situ ada banyak karunia yang disebutkan: mengajar, menasihati, menolong, melayani dan sebagainya. Segala sesuatu nyata di dalam karunia itu adalah dalam berbagai bentuk ibadah dan segala hal. Kerja dilihat sebagai ibadah, hubungan sosial dilihat sebagai ibadah, melayani adalah sebuah ibadah, mengasihi adalah sebuah tindakan ibadah dan lain sebagainya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana mempersembahkan hidup di hadapan Allah? Rasul Paulus menjelaskan dalam ayat 3 sampai ayat 8 nas bacaan kita. Sekali lagi, dengan wibawa rasuli, dengan wibawa dari karunia yang Allah berikan kepada Paulus, Paulus menegaskan, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Jangan pikirkan apa yang terlalu tinggi yang melampaui apa yang pantas untuk dipikirkan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bahaya sekali bagi kehidupan beriman jika kita memandang diri sendiri dengan pandangan yang berlebihan dan menilai diri sendiri, kemampuan kita ataupun hasil kerja kita dengan nilai yang terlalu tinggi. Coba perhatikan dalam Galatia, Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam Galatia pasal 6 ayat 3, Paulus mengingatkan jemaat Galatia supaya tidak menilai diri sendiri sebagai pribadi yang sangat berarti. Sekarang Bapak Ibu Saudara-saudara, sepertinya dianggap sepele, sudah dianggap terlalu biasa, sudah lumrah sekali kalau orang-orang berpikir untuk hanya didengar dan hanya diikuti tanpa kompromi dengan orang lain. Apa yang paling penting sebenarnya Bapak Ibu Saudara-saudara? Satu-satunya pikiran yang tinggi, satu-satunya pikiran yang layak dan boleh yang harus kita pikirkan adalah sebenarnya bahwa terlalu berharga kita ini kalau jatuh dalam dosa. Pikiran yang paling tinggi yang boleh kita pikirkan adalah terlampau berharga di hadapan Allah kita ini untuk menjadi hamba dunia ini. Terlalu berharga kita di hadapan Tuhan jika harus menjadi hamba dan budak dosa. Oleh karena itu Rasul Paulus juga menunjukkan bahwa kita tidak boleh terlalu yakin, tidak boleh menjadi terlalu yakin lalu menjadi panas, lalu merasa tidak nyaman dalam memperdebatkan hal-hal yang tidak menentu, memperdebatkan hal-hal yang masih meragukan dan tidak berlebihan melampaui batas-batas kewenangan kita, dan juga tidak mengecam dengan keras orang-orang yang berbeda dengan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Apa yang Rasul Paulus ingin sampaikan adalah kita diajak untuk menjauhkan diri dari pamer diri. Itu yang Paulus mau nyatakan. Kita diajak dalam keserakahan. Coba pikirkan Bapak Ibu Saudara-saudara, bukankah Hawa dan Adam, bukankah Hawa dan Adam jatuh ke dalam dosa karena keinginan yang melampaui batas? Melebihi batas, melebihi takaran, melebihi yang seharusnya. Dan inilah yang bisa kita sebut sebagai pengetahuan yang bisa membuat orang menjadi sombong, yang dapat menjangkau buah yang terlarang untuk dimakan, padahal dilarang. Kan begitu Bapak Ibu Saudara-saudara. Allah bilang begini, jangan kamu makan, jangan kamu sentuh. Tetapi pengetahuan yang terlalu berlebih di dalam kesombongan diri akan menjangkau buah yang terlarang yang sebenarnya tidak boleh disentuh dan dimakan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lebih baik mengejar pengetahuan yang condong kepada kesederhanaan supaya kita memiliki hati untuk memperbarui kehidupan. Pandangan yang paling bagus Bapak Ibu Saudara-saudara mengartikan kesederhanaan sebagai sebuah kekuatan yang dapat menahan kita untuk tidak mengganggu batas-batas karunia hidup orang lain. Pandangan sederhana yang paling bagus untuk kita kembangkan sekali lagi, bahwa kehidupan mensyukuri segala sesuatu yang Allah berikan adalah kekuatan yang dapat menahan kita untuk tidak mengganggu batas-batas karunia orang lain. Dalam 2 Korintus Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 16, Paulus bilang begini, janganlah kamu menganggap dirimu pandai. Sangat baik itu pandai. Wajar sekali orang mau menjadi pintar, tetapi sangat buruk untuk menganggap diri sendiri pintar. Bagus itu pandai Bapak Ibu Saudara-saudara. Paulus bilang begini, jangan menganggap dirimu pandai. Yang dimaksudkan adalah bukan berarti tidak boleh mengejar kepandaian, tetapi menjadi lebih buruk ketika orang menganggap diri sendiri pandai. Sebab masih lebih ada harapan, lebih baik dan lebih ada harapan dari orang yang bodoh tetapi tidak menganggap dirinya pandai. Coba perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudara. Mengapa tidak boleh memikirkan? Mengapa kita diajak untuk tidak boleh memikirkan hal-hal yang melampaui diri kita? Yang pertama, karena apapun yang baik yang kita miliki adalah anugerah. Bahasa sehari-harinya anugratis. Anugerah pemberian yang betul-betul cuma-cuma dari Allah, dan itu diberikan kepada kita masing-masing. Ayat 3. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datang dari atas. Yakobus pasal 1. Apa yang kita punyai Bapak Ibu Saudara-saudara yang kita tidak terima? Segala sesuatu yang kita punya adalah sesuatu yang kita terima dari Allah. Jika memang kita ini adalah penerima, kalau kita menyadari bahwa kita adalah penerima, apa alasan untuk menyombongkan diri? Apa alasan untuk bermegah? Paulus bilang begini Bapak Ibu Saudara-saudara, siapa yang mau bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Allah. Pikiran yang paling penting, pikiran yang paling baik adalah pikirkan betapa baiknya Allah kepada kita, sebab dialah yang telah memberikan kita kuasa untuk melakukan apa yang baik. Yang kedua, Allah mengaruniakan karunia-karunia-Nya dalam ukuran tertentu. Perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudara, ukuran karunia Allah adalah ukuran iman. Karunia diukur berdasarkan iman. Ukuran setiap pemberian adalah iman. Seberapa iman kita, seberapa percaya kita, bukan seberapa kuat kita, bukan seberapa mampu kita. Apa yang baik yang kita punyai dan kita lakukan
jauh dari benar, jauh dari berkenan kepada Allah jika tidak didasarkan dalam iman. Pasti begitu. Iman dan karunia-karunia rohani lainnya dianugerahkan menurut ukuran iman, sesuai dengan yang cocok bagi kita menurut pandangan yang maha bijak, yaitu Allah. Bapak Ibu saudara-saudara, beberapa tahun lalu masih di Halo Oleo kita ibadah, kita pernah renungkan begini. Petani tidak boleh menganggap bahwa pegawai itu enak sekali kerjanya karena terima tiap bulan. Tetapi juga harusnya petani melihat dirinya sendiri bahwa saya ini tidak diatur siapa-siapa, dan itu adalah berkat. Dan Allah menyediakan berkat di tempat di mana kita bekerja dengan tekun dan setia. Dan setiap orang memiliki karunia untuk mengembangkan kehidupan. Bagaimana dengan Kristus? Kristus adalah anugerah tertinggi. Kristus adalah karunia tertinggi. Kristus adalah kasih karunia Allah yang tidak terbatas, namun tetap lembut, namun tetap rendah hati. Sekarang persoalannya Bapak Ibu saudara-saudara, perenungannya adalah, kalau kita yang terbatas ini, apa alasan kita untuk menyombongkan diri? Yang ketiga, selain mengaruniakan kepada kita, Allah juga mengaruniakan karunia-karunia-Nya kepada orang-orang lain. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang lain juga memiliki bagian seperti kita. Allah adalah Bapa dari kita semua, dan Kristus adalah sumber bersama bagi orang-orang kudus untuk memperoleh kemurahan hati Allah. Lalu Paulus menggambarkan Bapak Ibu saudara-saudara, sama seperti satu tubuh, demikianlah pula gereja bertumbuh dan berkembang. Perhatikan bagian-bagian ini Bapak Ibu saudara-saudara. Hidup kita, gerak kita diberikan dan diatur oleh satu kepala dan satu roh, yaitu Kristus, yang menjadi pusat dari kesatuan kita sebagai kelompok orang-orang yang telah ditebus. Kita berada di dunia ini. Sekali lagi, kita berada di dunia ini bukan seperti timbunan puing-puing yang kacau dan berantakan. Kita adalah kelompok yang seharusnya teratur, tertib, dan tersusun rapi. Kuat bagaimanapun satu anggota tubuh, jika tidak dibantu oleh anggota tubuh yang lain, maka yang kuat itu akan menjadi mudah lemah dan kalah. Menjadi pelayan khusus, pendeta, penatua, dan diaken adalah karunia tersendiri. Dan setiap orang bisa menjadi seperti itu. Ini adalah kekuatan organisasi dan fungsional pelayanan yang kuat. Tetapi jika tidak didukung oleh jemaat, maka yang kuat itu akan menjadi lelah dan mudah hancur. Kekuatan sebuah kerjasama sangat dibutuhkan dalam kesatuan tubuh. Coba renungkan Bapak Ibu saudara-saudara. Urat nadi persekutuan kita. Urat nadi persekutuan kita adalah membuat setiap karunia bisa saling melengkapi dan saling melayani. Apa karuniaku? Apa yang bisa aku pakai untuk melengkapi dan melayani hidup orang lain? Mari akui Bapak Ibu saudara-saudara bahwa tidak semua bidang bisa kita kerjakan. Karunia adalah menghargai apa yang Allah berikan supaya kita tidak melampaui batasan. Kenapa tangan dan kaki tidak pernah berkelahi? Kenapa kaki dan tangan tidak pernah berkelahi dalam mengerjakan tugasnya? Karena keduanya masing-masing mengerjakan tugasnya sendiri. Lalu ketika terjadi kelemahan, ketika terjadi kelelahan, ketika terjadi kesalahan, ketika kaki injak tai ayam misalnya, tangan tidak bilang, itu bodohmu. Tapi tangan akan ikut membantu kaki, dan anggota-anggota tubuh yang lain akan ikut membantu kaki untuk membersihkan tai ayam. Mari tanamkan ini Bapak Ibu saudara-saudara. Allah memberikan kita karunia yang berbeda untuk mengembangkan jemaat ini.
Allah memberikan kita karunia untuk mengembangkan jemaat ini, bukan untuk membuatnya berantakan. Kita tutup renungan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita semua ada dalam hubungan dengan Kristus. Oleh karena itu bekerja samalah dengan benar, supaya kita tidak mengorbankan sesama. Lakukanlah segala sesuatunya dalam prinsip ini untuk Tuhan. Pergunakanlah karunia yang ada pada kita masing-masing untuk kebaikan hidup sesama. Persis sekali seperti dalam masa new normal. Persis sekali dalam masa new normal. Cuci tangan bukan hanya untuk kebaikan kita, tapi juga untuk kebaikan orang di samping kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat melayani Allah dengan karunia yang Dia berikan, dengan talenta yang Dia berikan, selamat menjadi berkat. Amin. Kalahkan olehnya, tetapi kami selalu akan yakin dan percaya bahwa apapun kuasa di luarmu, Engkau yang akan mengalahkannya dan mematahkannya untuk kami. Olehnya itu Tuhan, izinkan kami untuk selalu mengalami sukacita dan kebahagiaan juga melalui penyembahan kami hari ini. Kami berdoa, kami menyerahkan kehidupan kami ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Seminggu yang sudah kami lewati adalah pemeliharaan-Mu, dan kami akan tetap percaya bahwa pemeliharaan-Mu akan Engkau lanjutkan atas kehidupan kami. Olehnya itu izinkan kami untuk bersandar dan tetap percaya kepadamu dalam berbagai situasi kehidupan kami. Perkenankan hari ini kami berdoa bersama-sama menyerahkan saudara-saudara kami, orang-orang tua kami yang lemah dan sakit. Kami berdoa, kiranya Engkau tetap melayakkan dan melawat hamba-Mu orang tua dari Bapak Eko dalam perawatan di rumah sakit. Kami menyerahkan orang tua kami, Bunda Bae Dalakasa. Kami menyerahkan saudara-saudara kami, orang-orang tua kami yang lemah dan sakit. Kami mohonkan pemulihan daripada-Mu Tuhan. Kami mohonkan kekuatan iman dan kekuatan untuk berpengharapan bagi mereka, supaya kondisi sakit ini tidak akan merampas iman mereka, tidak akan merampas pengharapan mereka, tetapi akan semakin dikokohkan dan dikuatkan untuk menyaksikan Engkau dan memuliakan Engkau sekalipun dalam kondisi yang tidak berdaya. Kami mensyukuri segala anugerah dan hikmat-Mu bersama dengan semua saudara-saudara kami yang bertambah usia dalam sepanjang minggu ini. Terpujilah Engkau Tuhan Allah sumber hidup dan berkat, Allah yang mengatur usia kami di bumi ini. Biarlah pertambahan usia saudara-saudara kami, anak-anak-Mu, akan semakin menghantar kami, akan semakin menghantar mereka untuk mengasihi-Mu sepenuhnya dan melayani-Mu dengan tulus dan ikhlas. Bapa di surga, kami bersama-sama menyerahkan masa pandemi COVID-19 ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kami tidak akan sehat dengan sempurna jika tanpa-Mu. Oleh itu Tuhan, kami serahkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Bahkan sekalipun Engkau mengizinkan kami untuk mengalami hal yang buruk seturut dengan pandangan kami, maka kuatkan kami dan tetaplah buat kami untuk percaya bahwa kami tidak akan pernah dipisahkan dari-Mu oleh apapun, bahkan oleh pandemi ini. Kami berdoa menyerahkan saudara-saudara kami di Masamba yang mengalami bencana alam. Tetaplah lawat dan tolonglah mereka ya Tuhan, supaya mereka dihiburkan dan dikuatkan untuk menyaksikan segala kemurahan-Mu, untuk menyadari segala kekeliruan dan kelemahan-kelemahan diri yang terus terbangun dan yang terjadi di antara kehidupan mereka. Tetapi biarlah dengan hikmat-Mu Tuhan, mereka akan semakin menyadari diri untuk membuka diri, bahwa hanya kekuatan daripada-Mu yang akan memampukan mereka untuk memaknai semua yang terjadi, semua yang Tuhan izinkan. Bapa di sorga, kami menyerahkan kehidupan kami, kami menyerahkan rumah tangga kami.
Kami menyerahkan badan pekerja majelis jemaat bersama dengan hamba-Mu Bapak Pendeta Bona. Kami menyerahkan penatua-penatua dan diaken-diaken jemaat Immanuel Kolaka. Kami menyerahkan orang-orang tua kami, tua-tua jemaat. Kami menyerahkan panitia pemilihan penatua diaken. Kami mohon hikmat daripada-Mu supaya mereka boleh bekerja dengan sebenar-benarnya, sebaik-baiknya untuk kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu. Kami menyerahkan kehidupan kami Tuhan. Hari ini kami menyerahkan pemerintah kami. Terpujilah Engkau ya Allah yang mengizinkan kami berhimpun dan berkumpul, sekalipun dalam pembatasan-pembatasan, tetapi juga untuk membuat kami semakin menyadari untuk tidak melampaui batasan yang seharusnya yang telah Engkau tetapkan untuk kami. Maka terpujilah Engkau ya Allah, karena kami datang berdoa di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Baik, kita bersama-sama menyimak warta jemaat dalam ibadah pada pagi hari Minggu ini sebagai berikut. Majelis dan Pendeta Jemaat Immanuel Kolaka menyampaikan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kembali bersama-sama di gedung gereja ini. Selama kurang lebih 4 bulan kita tidak bersama-sama beribadah, dan pada hari Minggu ini kita boleh bersama-sama beribadah kembali di gedung gereja. Kiranya Tuhan selalu memberikan kekuatan, kesehatan kepada kita. Selanjutnya kita bersama-sama menyimak warta keuangan untuk periode tanggal 12 Juli sampai dengan tanggal 18 Juli 2020 sebagai berikut. Saldo kas per tanggal 11 Juli 2020 sejumlah Rp4.162.305. Penerimaan sejak tanggal 12 Juli sampai dengan tanggal 18 Juli sejumlah Rp13.079.000. Dengan demikian total penerimaan dengan saldo kas yang lalu sejumlah Rp17.241.305. Kemudian pengeluaran sejak tanggal 12 Juli sampai dengan tanggal 18 Juli sejumlah Rp8.979.000. Saldo kas per tanggal 18 Juli 2020 sejumlah Rp8.262.035. Saldo Bank BRI unit Kolaka sejumlah Rp1.522.469. Saldo kas tunai dan Bank BRI sampai dengan hari ini Minggu 19 Juli 2020 sejumlah Rp9.784.504. Kemudian kami sampaikan laporan dana di bidang diakonia sebagai berikut. Penerimaan, ulangi saldo kas yang lalu per tanggal 12 Juli 2020 sejumlah Rp1.591.000. Penerimaan tanggal 26 Juni 2020 terima uang kotak pelayanan kasih tanpa nama Rp100.000. Tanggal 4 Juli 2020 terima pelayanan kasih dari keluarga Ishak Songga Rp10.000. Tanggal 12 Juli 2020
terima uang pelayanan kasih dari Saudari Agnes Ohifer Rp100.000. Total saldo kas sampai dengan tanggal 18 Juli 2020 sejumlah Rp1.801.000. Kemudian yang hadir dalam ibadah pada pagi ini, laki-laki 42 orang, perempuan 47 orang, jumlah 89 orang. Kemudian kami sampaikan untuk hasil pemilihan penatua dan diaken periode 2020-2025, Bapak Ibu sidang jemaat dapat melihat hasil pemilihannya di papan pengumuman. Demikian warta jemaat pada pagi hari ini. Atas perhatian Bapak Ibu sidang jemaat kami sampaikan banyak terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Mari berdiri saudara-saudara. Kita memuji Tuhan dari nyanyian nomor 184 ayat 1 dan 2. Saudara-saudara terkasih, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang diberkati Tuhan, kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini dengan melakukan Engkau Milik Aku Abadi bait yang ketiga. Kiranya lawatan Tuhan memulihkan seluruh dunia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.